Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SDN 6 Setelah Peneguhan, yang saya hormati rekan-rekan guru SDN 6 Setelah Peneguhan. Alhamdulillah di kesempatan hari ini kita semua bisa hadir dalam rangka sosialisasi calon guru penggerak tentang budaya positif. Salam dan salam alhamdulillah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya sampai akhir hayat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya selaku pembawa acara untuk acara hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Wajib Indonesia Raya, yang ketiga presentasi, dan keempat adalah doa penutup. Mengingat waktunya sudah siang, marilah kita buka acara pertama pembukaan dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah mengantarkan kelancaran acara sosialisasi budaya positif untuk kita semua. Amin. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Wajib Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu presentasi, yaitu sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Siti Nur Hidayah, sarjana pendidikan. Pada beliau disilakan. Tapi sebelum sosialisasi, kita dengarkan dulu sambutan dari Kepala SDN 6 Setelah Peneguhan kepada yang terhormat Bapak Wasiman, sarjana pendidikan, MPD, Master Pendidikan. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya ya. Jadi pada kesempatan siang hari ini kita diberi kesehatan tanpa kurang suatu apapun. Jadi saya sebagai Kepala Sekolah SD 6 Setelah Peneguhan merasa bangga karena gurunya ikut tergerak. Jadi ikut pelatihan yang namanya CGP Angkatan ke-11. Mudah-mudahan dalam paparan nanti bisa bermanfaat buat kita semuanya. Kita ambil ilmunya kayak gitu. Jadi penyampaiannya paling tidak ada motivasi atau belajar pada diri kita. Jadi selebihnya nanti Ibu Siti Nur Hidayah itu sampaikan saja pengalamannya, hasil yang diperoleh dari CGP
kayak gitu, terutama tentang budaya positif. Jadi budaya positif itu apa di sekolahan yang kira-kira bagus bisa diterapkan, jangan dimanfaatkan sendiri. Terutama kita tularkan kepada kawan-kawan yang belum berkesempatan ikut CGP kayak gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi gunakan waktu dengan sebaik mungkin kayak gitu. Sampaikan saja kira-kira apa kelemahannya, apa kelebihannya, kira-kira kekurangan di sini, karena saya selaku kepala SDN 6 Selat Penogohan kayak gitu. Tentunya tidak semuanya keberhasilan itu dari diri kita sendiri, tapi kita bergotong royong sama-sama kayak gitu membangun SDN 6 Selat Penogohan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Kepala SDN 6 Selat Penogohan yang sudah menyampaikan dan memberikan dukungan untuk guru kita, yaitu calon guru penggerak di SDN 6 Selat Penogohan. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat dan menumbuh motivasi kita untuk menjadi guru penggerak. Amin. Acara selanjutnya yaitu presentasi sosialisasi tentang budaya positif yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Siti Nur Hidayah, sarjana pendidikan. Kepadanya disilakan. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu guru yang sudah hadir memenuhi undangan saya untuk menghadiri diseminasi modul 1.4. Sebelumnya perkenalkan, saya Siti Hidayah SPD, CGP Angkatan 11 Kabupaten Banyuasin. Hari ini saya akan menyampaikan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya terima kasih juga kepada Bapak Kepala Sekolah yang tadi sudah menyampaikan sambutannya untuk kegiatan sosialisasi budaya positif ini. Baiklah Bapak Ibu, yang melatar belakangi dari budaya positif ini adalah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, yaitu yang menjelaskan bahwasanya pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, ya Bapak Ibu. Mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satunya dengan menciptakan budaya positif di sekolah. Budaya positif dapat dibangun melalui disiplin positif, melalui keyakinan kelas, kemudian melalui pendekatan segitiga restitusi di sekolah. Keyakinan kelas dibangun bersama peserta didik dan dengan guru dan semua warga sekolah, saling bekerja sama untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan tujuan dari budaya positif, saya ingin bertanya terlebih dahulu, menurut Bapak Ibu, budaya positif itu menurut pengertian Bapak Ibu itu apa? Di sini saya ingin mendengarkan pendapat dari Ibu Nida Karomi. Silakan Ibu, menurut Ibu budaya positif itu apa? Ke depan saja Bu ya, karena mic-nya terbatas. Menurut Ibu budaya positif itu apa? Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya akan memberikan sedikit pendapat. Budaya positif menurut saya berasal dari awalnya dari kata budaya, ya, maksudnya kebiasaan-kebiasaan. Jadi menurut saya budaya positif itu kebiasaan-kebiasaan yang positif, yang baik. Demikian, terima kasih. Ya, luar biasa. Terima kasih Ibu Nida Karomi atas pendapatnya. Tadi menurut Bu Nida, budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik atau yang bernilai positif yang diterapkan di sekolah. Ya, betul sekali ya Bapak Ibu, bahwasanya budaya positif itu adalah hal-hal yang baik yang pada umumnya dijadikan suatu kebiasaan yang positif yang diterapkan di sekolah, terutama kalau kita ini sekolah SD ya Bapak Ibu.
Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya yaitu tujuan dari budaya positif, yaitu meningkatkan rasa percaya diri, keberanian peserta didik dalam berpendapat mengenai keyakinan kelas yang mereka inginkan. Nah, Bapak Ibu, biasanya di awal tahun pelajaran kita itu bersama peserta didik akan membuat suatu keyakinan kelas, yaitu suatu aturan atau suatu kesepakatan yang akan dimusyawarahkan antara peserta didik dengan Bapak Ibu guru yang berada di kelas tersebut. Nah, budaya positif ini tentunya akan membuat peserta didik itu menjadi percaya diri dalam menyampaikan apa yang menurutnya itu akan menjadi aturan atau akan menjadi keyakinan di dalam kelasnya tersebut. Berikutnya, tujuan budaya positif yaitu meningkatkan motivasi intrinsik pada peserta didik. Nah, motivasi intrinsik ini Bapak Ibu yaitu motivasi yang datang yang berasal dari diri si anak itu. Jadi motivasi ini dia tidak perlu atau tidak membutuhkan perintah dari orang lain untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, untuk melakukan apa yang dia inginkan. Nah, siswa ini bila dia mempunyai motivasi intrinsik, dia akan dengan sendirinya mempunyai ide atau gagasan yang bisa ia sampaikan. Tujuan budaya positif berikutnya yaitu mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, kemudian menumbuhkan berpekerti, tanggung jawab, disiplin, dan komitmen. Kemudian mengajak peserta didik berdiskusi dalam mencari solusi dari suatu masalah. Next ya, kemudian pengertian dari budaya positif. Pengertian dari budaya positif yaitu nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan yang berada di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, sopan, santun, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui bahwasanya profil pelajar Pancasila itu ada beriman kepada Allah, kemudian mandiri, ada bernalar kritis, ada berkepentingan global, ada gotong royong ya Bapak Ibu. Nah, apa pengertian dari budaya positif ini? Salah satunya adalah untuk menumbuhkan pribadi yang sopan dan santun. Next, implementasi budaya positif di sekolah. Bagaimana mengimplementasikan budaya positif di sekolah dan apa saja budaya positif yang ada di sekolah itu? Yang pertama yaitu disiplin positif, yaitu menerapkan budaya 5S, salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Salah satunya bersalaman dengan guru, datang ke sekolah tepat waktu, kemudian tertib dalam mengikuti pelajaran. Kegiatan senam pagi bersama, menjaga keindahan, kebersihan lingkungan sekolah, kemudian melaksanakan piket sesuai dengan jadwalnya. Nah, dari beberapa disiplin positif yang sudah saya sampaikan tadi, sepertinya sekolah ini Bapak Ibu ya, sekolah kita ini sudah melaksanakan bagaimana anak-anak itu bila bertemu mengucapkan salam, kemudian tersenyum dengan teman, kemudian santun dengan guru, kemudian bersalaman, dan datang sekolah tepat waktu. Meskipun masih ada beberapa anak yang mungkin datang tidak tepat waktu ya Bapak Ibu. Next, implementasi budaya positif yang berikutnya yaitu keyakinan kelas. Berikutnya yaitu keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah untuk diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Ya betul ya Bapak Ibu, bahwasanya keyakinan kelas itu diusahakan jangan terlalu banyak supaya mudah diingat dan mudah untuk ditaati oleh seluruh peserta didik yang berada di kelas tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ya, keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan dari curah pendapat dari seluruh peserta didik ya Bapak Ibu. Nah, sebelum saya melanjutkan materi, saya ingin mendengar pendapat dari salah satu Bapak Ibu guru bahwasanya sama tidak keyakinan kelas dengan peraturan kelas ya. Di sini saya akan
minta pendapat dari Ibu Atik Pletuka SPD. Silakan Ibu. Menurut Ibu keyakinan kelas ke depan ya Bu ya, biar terlihat dengan jelas. Menurut Ibu keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu sama atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan pendapat saya perihal pertanyaan dari Bu Siti Nur Hidayah tadi yang menyatakan bahwa apa perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Menurut pendapat saya, peraturan kelas dengan keyakinan kelas itu berbeda, Bu. Kalau peraturan kelas itu biasanya biasanya itu ditentukan oleh salah satu pihak, misalnya kalau di sekolah itu oleh pihak sekolah ya, atau kalau di dalam kelas itu ditentukan oleh guru, itu peraturan. Kemudian kalau keyakinan kelas itu diambil atas ide-ide seluruh warga yang ada di sekolah ataupun yang ada di kelas ya. Jadi itu menurut saya pendapat saya mengenai peraturan dan keyakinan kelas itu berbeda. Mungkin bisa dicontohkan kalau peraturan misalnya dengan kalimat dilarang membuang sampah sembarangan, itu kalau dalam peraturan. Kemudian kalau kalimat dalam keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, buanglah sampah pada tempatnya. Menurut saya seperti itu. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Atik Pletuka atas pendapatnya, ya luar biasa. Betul sekali ya Ibu, keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu memang berbeda. Kalau peraturan kelas itu sedikit menekan, artinya ditentukan oleh satu pihak. Kalau keyakinan kelas itu melalui curah pendapat, kemudian diputuskan apa hal-hal yang memang untuk diyakini dari anak-anak peserta didik yang berada di kelas tersebut untuk dilaksanakan. Jadi hasil dari curah pendapat, bukan dari salah satu yang menentukan. Baik, berikutnya berikutnya adalah restitusi, yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif kepada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakteristik yang lebih kuat. Restitusi adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari suatu masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Gelson tahun 1996. Jadi pendekatan restitusi ini Bapak Ibu kemarin sudah saya terapkan, dan mungkin selama ini Bapak Ibu sudah melaksanakan penerapan segitiga restitusi itu. Hanya saja kita belum mengetahui ternyata itu adalah tahap-tahapan untuk segitiga restitusi. Jadi segitiga pendekatan restitusi ini adalah untuk mengajarkan kepada siswa kita untuk kembali mengerjakan nilai-nilai kebajikan tanpa menghukumnya, ya Bapak Ibu. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menghargai dirinya sendiri dan orang lain. Baiklah Bapak Ibu, mohon izin saya akan mencoba menerapkan bagaimana baiknya pendekatan restitusi itu terhadap anak yang mengalami masalah bagi dirinya sendiri. Di sini saya sudah menghadirkan salah satu siswa saya yang bernama Tripti Kurota. Dia ini sering datang terlambat ke sekolah. Kita mulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum Tripti. Bagaimana kabarnya nak?
Sudah sarapan tadi? Triti, Ibu lihat beberapa waktu belakangan ini Triti sering datang terlambat masuk kelas atau datang terlambat ke sekolah. Kalau Ibu boleh tahu mengapa nak? Penyebabnya apa? Kenapa kamu datang terlambat ke sekolah? Bangunnya kesiangan. Bangunnya kesiangan. Bangunnya kesiangan berarti tidurnya masih kurang ya, masih ngantuk kalau pagi. Apa alasannya atau apa penyebabnya? Kenapa kamu kok bisa bangunnya kesiangan? Kalau biasanya kan kamu dulu juga sering tidak terlambat ya. Kenapa kamu kok bisa bangun kesiangan? Tidurnya kemalaman. Oh, tidurnya kemalaman. Tidurnya kemalaman. Berarti kamu kalau malam melakukan apa? Nah, kenapa tidurnya bisa sampai kemalaman? Main HP. Oh, main HP Bapak Ibu. Ternyata Triti ini suka main HP kalau malam. Jadinya sampai tidurnya kemalaman dan bangunnya kesiangan. Berarti menurut kamu kan di kelas kita itu ada keyakinan kelas ya. Menurut kamu tindakan kamu ini sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai. Tidak sesuai. Tidak sesuai. Berarti seharusnya bagaimana? Datangnya tepat waktu. Berarti untuk kedepannya menurut kamu masih harus tidurnya malam-malam atau tidurnya di awal waktu? Kedepannya seharusnya menurutmu bagaimana? Di awal waktu supaya bangunnya kesiangan. supaya bangunnya tidak kesiangan. Berarti bisa dimulai dari kapan nak tidur di awal waktu bangunnya biar tidak kesiangan? Besok, oke. Terima kasih Triti. Berarti mulai besok Triti bangunnya tidak boleh kesiangan dan tidurnya di awal waktu. Baik, terima kasih diucapkan ya. Nah, sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Ya, demikian itu Bapak Ibu salah satu contoh pendekatan segitiga restitusi yang bisa kita terapkan dengan peserta didik ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, saya ingin mendengar salah satu permasalahan yang mungkin sudah pernah Bapak Ibu alami untuk bagaimana menangani siswa-siswi Bapak Ibu di kelas itu. Penerapan segitiga restitusi mungkin tanpa sepengetahuan Bapak Ibu sudah pernah melaksanakan segitiga pendekatan segitiga restitusi kepada peserta didik dari Bapak Ibu. Saya ingin mendengar sharing pendapat. Kali ini saya ingin mendengarkan pendapat Ibu Sari Rahayu SPD. Pengen mendengar berbagi cerita dengan kami. Siapa tahu pernah melakukan pendekatan atau penerapan segitiga restitusi kepada salah satu peserta didik beliau yang pernah mungkin mengalami masalah apa. Kita dengarkan salah satu pengalaman dari Ibu Sari Rahayu SPD. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu Siti Nur Hidayah, IPB Angkatan 11. Yang pernah saya alami selama saya mengajar yaitu anak yang agak terlambat dalam belajar. Di kelas saya ada satu anak laki-laki yang namanya Wahyu. Dia itu sangat lambat dalam belajar, dalam menghitung, membaca ya. Nah, setiap saya memberikan materi pelajaran, ada saja alasannya. Kadang capek, kadang sakit tangan, sakit kepala, sakit kaki, macam-macam gitu ya. Nah, kadang saya untuk mengatasinya saya rayu dulu. Saya ajak berbicara dulu. Apa kendalanya? Kadang dia bilang, Bu, tangan saya sakit, capek. Saya pijit dulu tangannya, saya ajak main dulu. Kemudian setelah saya ajak berbicara, dia mulai nulis satu baris. Kemudian dia ajak ulang lagi, Bu, capek. Mulai lagi, saya rayu lagi. Kadang kemudian dia itu
sudah tidak bisa lagi di ini ya. Tapi saya sebagai seorang guru masih saya rayu bagaimana walaupun dia dapat 2 baris, 3 baris, tapi tetap saya rayu supaya dia mau lah untuk menulis. Tapi ya alhamdulillah walaupun dapatnya sedikit, tapi dia tetap ada usaha untuk menulis. Begitu saja Bu Siti Nur Hidayah yang saya sampaikan. Terima kasih Bu Sari Rahayu, luar biasa pengalamannya ya. Beliau mengenai seorang peserta didik yang sulit dalam menerima pelajaran, baik itu materi membaca ataupun berhitung ataupun menulis. Ya, jadi pendekatan yang beliau lakukan ini untuk mengatasi semua itu dengan cara menstabilkan identitas. Jadi seperti itu. Jadi beliau melakukan pendekatan secara personal kepada murid beliau. Kemudian beliau ada cara tersendiri, tips tersendiri untuk membuat peserta didik beliau ini untuk bisa aktif kembali dan lebih bersemangat dalam belajarnya. Kita kasih aplaus untuk Ibu Sari Rahayu, Bapak Ibu. Ya. Terima kasih atas sharing pengalamannya Ibu Sari. Baiklah Bapak Ibu, untuk slide selanjutnya yaitu posisi kontrol guru terhadap murid. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Sebelum saya melanjutkan ke materinya, saya ingin mendengar dari pengalaman Bapak Ibu guru, terutama guru senior kami Ibu Siti Nurjanah ya, yang pernah menjalani perannya sebagai pengajar praktek. Saya ingin mendengar pengalaman beliau. Beliau kebetulan mengajar di kelas 6. 5 posisi kontrol yang pernah beliau terapkan di kelas itu sebagai apakah penghukum, membuat rasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau atau manajer. Saya ingin mendengarkan pengalaman beliau, memaparkan pengalamannya. Monggo Ibu Siti Nurjanah diaturi, dimohon share pengalamannya. Ya baiklah, kita berbagi pengalaman untuk semua dewan guru. Ya, posisi kita dalam kelas, ya, ini semua sudah dilakukan semua. Ya, sebagai penghukum ya, membuat rasa bersalah kadang-kala, ya, sebagai teman sebaya iya, pemantau juga iya, dan manajer pastinya. Karena kita selaku wali kelas atau guru. Penghukum saya pernah melakukan menghukum siswa memang betul, ya. Itu tujuannya menghukum supaya anak itu tidak mengulangi lagi. Ada kejeraan. Sebelum menghukum saya biasanya bertanya, seperti hari ini saya menghukum juga. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Apa alasannya? Lupa. Ada kata lain selain lupa? Tidak, lupa. Ya, padahal tugas itu kamu dikerjakan di sekolah, kemudian dilanjutkan di rumah. Masihkah ada kata lupa, nak? Nah, itu setelah saya melakukan suatu pertanyaan, biasanya untuk memberikan sanksi supaya anak itu jerah, saya kasih hukuman, ya. Dengan cara biasanya aku menghukum misalkan anak sekali, biasanya 1 kali push up, 2 kali tidak mengerjakan PR, 2 kali push up, 3 kali dan sebagainya. Setelah itu, setelah dikasih hukuman, mereka harus mengerjakan kembali supaya saya tahu paham nggak apa yang materi saya sajikan atau suguhkan ke mereka, supaya itu tujuannya seperti itu sebenarnya. Ya, jadi posisi saya memang pernah menjadi penghukum, tapi penghukum untuk supaya dia sadar ya, kalau selalu saya dihukum nanti tidak dapat nilai. Nah, yang seperti itu saya sudah kasih tahu. Kalau kamu nggak mengerjakan tugas, otomatis kamu tidak ada nilai dalam buku saya. Ya, jadi perlu ada penghukum juga. Yang kedua sebagai pembuat rasa salah. Saya kadang-kadang
setelah menghukum ada rasa salah? Ya, apakah saya kadang-kadang, nak, sudah paham belum materi yang kalian pelajari hari ini? Biasanya saya sering menanyakan itu. Apa yang kita kerjakan hari ini sudah paham belum? Nah, kenapa bisa ada nilai di bawah KKM? Misalkan seperti itu, ya. Nah, biasanya saya selalu bertanya, selalu diawali dengan pertanyaan. Makanya itulah sebagai salah satu penggunaan pemecahan masalah yang institusi, pertanyaan how. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi saya pernah membuat rasa bersalah, ya, di saat menghukum siswa atau mengetahui nilai siswa itu rendah di bawah KPM. Nah, itulah apa saya menjelaskan itu terlalu cepat. Kadang-kadang kayak gitu, ya. Makanya kadang-kadang kita harus membuat suatu refleksi. Ya, refleksi, jangan harus menyalahkan ke siswa, tapi diri kita juga perlu adanya refleksi. Kenapa sih nilai siswa itu banyak yang di belakang KM? Nah, itu kita harus koreksi diri. Makanya kadang-kadang itu saya sering merasa bersalah. Kalau ku hukum terus anak ini, ya, bagaimana nanti kelanjutannya? Biasanya kayak gitu, selalu bertanya kayak diriku sendiri. Makanya walaupun aku menghukum, pastinya ada rasa bersalah. Ya, jadi kita perlu mendekati siswanya itu. Ya, jadi memang dalam belajar perlu ada refleksi untuk mengetahui kesalahan kita, kemampuan siswa dan sebagainya. Ya, itu membuat rasa bersalah. Memang posisi kita sering seperti itu dalam kelas. Yang ketiga adalah sebagai teman, memang betul. Sebagai guru kita harus bisa berteman dengan siswa, ya, supaya apa? Mereka enak untuk bercerita, berkeluh kesah, itu enak, ya. Jadi tidak ada pembatas istilahnya dalam ini. Jadi istilah kalau dalam ini kita harus bayar, ya. Bisa bertanya, Bu, ini gimana sih, Bu, ini? Nah, enak itu, nggak ketakutan. Tapi kalau jika kita orangnya iya, orangnya kaku, pandang atau temperamen, ya, anak itu biasanya ketakutan. Karena wajah saya sebenarnya wajahnya sudah orangnya menegangkan. Awal saya dulu ngajar di kelas 1, semua anak tuh takut dengan saya. Tapi setelah saya sudah memberikan suatu lagu nyanyian, gerakan dengan praktek dan sebagainya, mereka akan senang sekali. Lama-lama dia sangat senang. Ya, jadi kalau bisa wajah kita kalau masuk ke dalam kelas juga harus sesuaikan perilaku kebahagiaan dengan mereka, jangan menakutkan, sehingga kita bisa berteman dengan mereka. Oke, selanjutnya yang ketiga sebagai pemantau. Memang kita sebagai guru adalah harus melakukan suatu pantauan kepada siswa. Jadi harus bisa mengelola kelas dengan baik. Jadi itu untuk sebagai pemantau, ya. Karena biasanya dalam kelas itu banyak kejadian-kejadian yang mengasihkan, menyenangkan, kadang-kala menyedihkan, menjengkelkan dan sebagainya, sehingga kita harus bisa menjadi seorang pemantau dalam kelas, ya, memantau kegiatan anak. Masing-masing anak kan memiliki karakter yang berbeda-beda, ya. Ada yang pengennya dimanja, dipuja, dipuji, ada yang orangnya diam, ya, ada yang orangnya marah-marah, ada yang orangnya sok usil, ya. Nah, itu kita juga harus bisa memantau, bisa menertibkan atau mengelola kelas dengan baik. Selain itu juga kita harus bisa mengawasi siswa dalam kegiatan kerjasama atau belajar kelompok, ya. Mana yang mau diajak kerjasama dari kelompoknya, mana yang aktif dan mana yang
pasti. Kita juga harus memantau itu ya, kedisiplinan, kejujuran dan sebagainya. Memang tugas guru adalah memberikan fasilitator, ya, pemantauan, pembimbingan dan sebagainya. Itu memang posisi kita. Yang selanjutnya sebagai manajer, ya pasti seorang guru harus menjadi manajer dalam kelasnya. Dia harus bisa mengelola kelasnya dengan baik supaya menghasilkan kualitas siswa yang baik. Ya, kualitas siswa maksudnya apa? Materi-materi yang diterapkan, ilmu atau didikan kita terhadap siswa juga harus mendapatkan kualitas yang baik. Ya, mengajar bukan hanya memberikan materi, tapi kita mengajar selain memberikan materi, memberikan didikan, membimbing, ya. Jadi bukan kita yang penting materi kita habis, tapi anaknya super heboh. Kalau hebohnya enak, nggak masalah. Tapi kalau hebohnya kurang menyenangkan, akhirnya sekolah yang kena imbasnya biasanya. Jadi kita seorang manajer harus bisa manage kelasnya dengan baik di saat pelajaran maupun di luar pelajaran. Itulah pengalaman saya dalam memberikan istilahnya posisi kita seorang guru di dalam budaya positifnya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih atas Bapak Ibu untuk Ibu Siti Nurjanah, pengalamannya yang sudah sangat luar biasa. Terima kasih atas sharing pengalamannya Bu Siti Nurjanah. Baiklah Bapak Ibu, untuk 5 posisi kontrol guru terhadap murid yang sudah disampaikan Ibu Siti Nurjanah tadi, memang sebenarnya kita setiap guru mungkin pernah menerapkan dari 5 posisi kontrol tersebut ya Bapak Ibu. Sebagai guru kita pernah menghukum, kita juga pernah membuat siswa kita itu merasa bersalah dengan tindakannya. Kemudian kita juga pernah sikap kita terhadap murid kita itu seperti seorang teman. Kita juga pernah menjadi pemantau, tentunya setiap hari memang kita lakukan, kita memantau murid-murid kita. Kita juga tentunya pernah juga melakukan posisi kontrol sebagai manajer ya Bapak Ibu. Izin ya Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali untuk desiminasi budaya positif CGP angkatan 11 modul 1.4. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Berikutnya yaitu 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Jadi Bapak Ibu ada beberapa poin kita sebagai guru terhadap murid itu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua yaitu sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga yaitu sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau dan yang kelima sebagai manajer. Nah, bagaimana posisi yang pertama sebagai penghukum? Saya akan jelaskan. Next. Posisi kontrol yang pertama sebagai penghukum yaitu guru menerapkan posisi penghukum ini. Biasanya guru ini akan mengatakan patuhi aturan saya atau awas kalau kamu tidak mematuhi aturan saya. Seperti itu guru sebagai penghukum. Yang kedua yaitu kamu selalu saja salah, tidak mau mendengarkan apa yang ibu atau bapak sarankan atau perintahkan. Pasti selalu kamu yang terakhir selesai. Biasanya kalau posisi guru sebagai penghukum akan mengatakan hal-hal seperti itu. Nah, bagaimana guru seperti ini senantiasa percaya bahwasanya hanya ada satu cara untuk supaya pembelajarannya itu berhasil, yaitu dengan caranya sendiri. Jadi tidak ada cara yang lain. Harus ikuti aturan saya. Itulah tidak bisa diotak-atik lagi. Harus dengan cara saya. Jadi kontrol guru sebagai penghukum bentuknya seperti itu. Next. Yang kedua yaitu posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah. Biasanya kalau guru sebagai pembuat rasa bersalah ini akan mengatakan, ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Ibu sudah melakukan banyak hal tapi kamu
ternyata tidak melaksanakan yang Ibu perintahkan. Itu sebagai pembuat rasa bersalah. Bisa jadi juga dengan berapa kali Ibu harus memberitahu kamu, atau bagaimana perasaan orang tuamu jika mengetahui kamu berbuat seperti itu. Biasanya akan mengatakan hal-hal seperti itu. Nah, di posisi ini peserta didik akan memiliki penilaian yang buruk terhadap dirinya sendiri. Kemudian mereka akan merasa tidak berharga karena telah mengecewakan orang-orang yang mereka sayangi. Di sini kalau kontrol sebagai pembuat rasa bersalah ini ada sisi negatifnya. Biasanya murid itu akan merasa dengan menyalahkan dirinya sendiri, kecewa dengan dirinya sendiri, bisa jadi nanti akan menyakiti dirinya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya kontrol guru sebagai teman. Ya, bisa kontrol guru yang berikutnya yaitu sebagai teman. Guru yang menerapkan posisi sebagai teman biasanya akan berkata, ayo bantulah demi Bapak, nah, ayo bantulah, nah, seperti itu. Biasanya kita sering ya melakukan posisi kontrol kita sebagai seorang teman, atau ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantulah membereskannya, seperti itu. Gak apa-apa, masih Ibu maklumi, itu kontrol kita sebagai teman. Berikutnya, ayo coba ingat, sudah berapa kali kamu Ibu membantu kamu menyelesaikan masalah ini. Nah, itu posisi kontrol guru sebagai teman. Terkadang kita juga melakukan hal itu ya Bapak Ibu. Peserta didik ini akan merasa senang dan akrab dengan guru tersebut. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja ada juga sisi negatifnya, yaitu peserta didik menjadi tergantung kepada guru tersebut karena terlalu sering memposisikan dirinya sebagai teman. Jadi murid akan tidak kreatif dan tidak percaya diri karena selalu menggantungkan kepada gurunya. Next, posisi kontrol yang berikutnya sebagai pemantau. Yaitu guru-guru yang menerapkan posisi ini biasanya akan mengatakan, peraturannya apa? Mengapa kamu melakukan itu? Peraturannya apa? Kamu tahu kan peraturannya? Itu. Atau apa yang telah kamu lakukan? Konsekuensinya apa dari perbuatanmu? Itu sebagai pemantau, posisi kontrol guru sebagai pemantau. Jadi di posisi ini peserta didik memahami apa konsekuensi dari perbuatan yang sudah dia lakukan karena telah melanggar salah satu dari peraturan sekolah. Jadi kontrol dari guru sebagai pemantau ini, murid akan mengetahui dengan konsekuensi dari perbuatan yang sudah dia lakukan atau pelanggaran yang sudah dia lakukan. Next, berikutnya. Berikutnya kontrol guru sebagai manajer, yaitu guru-guru akan menerapkan posisi manajer, biasanya akan mengatakan, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Misalnya ada seorang murid yang bermasalah, kemudian justru dari guru ini akan menanyakan kembali kepada peserta didik, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Misalnya anak tersebut sudah mengalami masalah apa, atau sering tidak mengerjakan PR atau tidak melaksanakan piket kelas. Berikutnya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Apa alasan melakukannya? Itu kontrol guru sebagai manajer. Sekarang saya ingin mendengar pendapat dari Bapak Ibu guru. Dari 5 kontrol ini, kira-kira posisi kontrol kita sebagai guru yang mana yang paling relevan, atau yang paling bijak, atau yang sering kita lakukan, atau masih dari 5 ini menurut Bapak Ibu apakah masih ada yang relevan sampai saat ini, atau saya ingin mendengar dari pendapat Bapak Ibu guru tentang posisi kontrol kita sebagai guru. Untuk ini saya ingin mendengar pendapat dari beliau Bapak Tarsiman SPDGR. Monggo Pak Beatrice. Lima posisi kontrol sebagai guru Pak. Ya menurut Bapak, mana dari 5 ini yang
sebaiknya kita lakukan atau sebaiknya yang kita hindari atau sebaiknya yang paling sering Bapak terapkan dalam pembelajaran atau dalam selama Bapak di sekolah atau di kelas itu yang mana? Mohon ini sharingnya Pak kepada kita semua. Manajer. Ya Pak. Manajer. Ya, terlalu singkat Pak. Jangan hanya manajer saja, lanjutkan Pak. Maksudnya manajer itu yang bagaimana Pak? Manajer itu harus bisa menata, mengatur, Manage. memanage baik dari cara belajar, kemudian keadaan kelas, kemudian hasil dari belajar, kemudian apa yang harus dipersiapkan untuk berikutnya, termasuk refleksi begitu ya Bu. Ya. Itu saja. Kemudian dari 5 posisi kontrol sebagai guru, posisi mana yang paling sering Bapak laksanakan di dalam kelas Bapak? Sepertinya manajer Bu. Manajer ya. Kita kasih aplaus untuk Bapak Tarsiman SPDGR. Iya, Bapak Tarsiman ya. Terima kasih Pak atas sharingnya. Bapak Tarsiman sudah melaksanakan posisi kontrol yang paling tinggi yaitu manajer. Jadi jarang sekali menghukum, jarang sekali membuat rasa bersalah atau sebagai teman, jadi lebih ke posisi sebagai manajer. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Saya akan menyampaikan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan ingin diterima. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Itu 5 dasar kebutuhan manusia. Next. Nah ini Bapak Ibu, ini yang seperti saya sampaikan tadi, ini adalah gambar dari segitiga restitusi. Segitiga restitusi seperti yang saya sampaikan di depan tadi adalah proses menciptakan bagaimana kondisi bagi siswa di sekolah itu untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Di dalam segitiga restitusi itu ada 3 sisi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kemudian sisi yang paling dasar itu menstabilkan identitas. Kemudian sisi yang sebelah kiri itu adalah validasi tindakan. Kemudian sisi yang sebelah kanan adalah menanyakan keyakinan. Dan semuanya tadi sudah saya praktekkan langsung dengan salah satu siswa saya tadi. Saya ulangi ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, di mana setiap orang itu pasti pernah melakukan suatu kesalahan. Jadi melakukan suatu kesalahan itu manusiawi atau wajar untuk kita selaku manusia. Tapi tentunya dari kesalahan itu kita akan memperbaiki ke depannya. Kemudian untuk validasi tindakan, di situ tertulis validasi kebutuhan ya Bapak Ibu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kami butuhkan atau kami lakukan untuk validasi tindakannya? Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas, itu adalah nilai-nilai yang telah disepakati dari, misalnya kalau anak-anak itu misalnya seperti yang saya sampaikan tadi, datang terlambat, itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nanti dari anak itu dia akan menjawab sendiri. Kemudian dari anak itu juga nanti akan memberikan solusinya sendiri, seperti yang disampaikan oleh salah satu siswa saya tadi, bahwa solusinya tentunya tidak tidur terlalu malam supaya bangunnya tidak kesiangan. Jadi anak itu akan kembali menerapkan nilai-nilai kebajikan tanpa harus menghukum seperti itu. Next. 5
Berikut adalah tahapan-tahapan 3 restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Biasanya akan mengatakan berbuat salah itu manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna, atau Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Seperti itu cara dari menstabilkan identitas. Next. Berikutnya itu memvalidasi tindakan yang salah. Guru akan mengatakan kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu, atau padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya, tapi ternyata kamu tidak melakukannya. Atau kamu patut bangga dengan dirimu sendiri karena kamu sudah melindungi sesuatu yang menurut kamu penting atau berharga, seperti itu. Next. Berikutnya menanyakan keyakinan. Biasanya Bapak Ibu bisa mengatakan apa keyakinan kelas kita. Dari situ nanti anak akan menjawab. Ternyata anak tersebut sudah melanggar dari keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, atau seperti apa gambaran kelas yang dia menurunkan, seperti yang saya sampaikan tadi. Next. Ya, berikutnya adalah terima kasih Bapak Ibu. Demikian sosialisasi atau diseminasi budaya positif modul 1/4 CGP Angkatan 11 Kabupaten Banyuasin. Berikutnya saya ingin mendengarkan refleksi dari Bapak Ibu guru tentang sosialisasi budaya positif yang sudah saya sampaikan tadi. Pertama saya ingin mendengar refleksi dari Ibu Sulastri SPD IGR. Silakan Ibu ke depan untuk menyampaikan refleksi atau koreksi atau apa yang sudah baik dari saya atau apa yang sudah kurang. Monggo Ibu ke depan. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan Bu Siti. Kami ucapkan selamat telah menjalani program CGP Angkatan 11. Luar biasa, tepuk tangan buat Bu Siti. Tetap semangat. Alhamdulillah ilmunya luar biasa untuk budaya positif ya Bu ya. Budaya positif yang ditularkan atau dibagi ilmunya untuk kita semua, khususnya demi membentuk peserta didik dalam menerapkan karakter-karakter yang positif di sekolah kita. Dan sangat luar biasa pengetahuan yang baru bagi saya, khususnya yang belum menjalani program CGP, untuk mengenal apa itu budaya positif yang harus diterapkan di sekolah kita. Dan penyampaiannya mudah dipahami oleh Bu Siti untuk kita semua, sehingga kita semua bisa bersama-sama bergerak memajukan pendidikan di SDN 6 Serat Penunggaan khususnya menjadi lebih baik, insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Satu refleksi lagi dari bapaknya, ya Pak Ibu Sari Rahayu dari Gubernur Bapak. Oh, dari Bapak Tarsiman. Silakan Pak untuk refleksinya. Oh, masih tidak bersedia. Ya, saya minta kesediaan Ibu Ida Karami untuk refleksi dari sosialisasi yang baru saja saya sampaikan. Bisa apa yang hal baik dari saya atau kekurangan apa yang harus saya perbaiki, seperti itu. Mohon refleksinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bu Siti. Baik, saya di sini akan memberikan refleksi atas pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini. Menurut saya, pembelajaran kita pada hari ini merupakan pembelajaran yang sangat bagus ya Pak Bu, karena pada kesempatan ini kita dapat menambah ilmu yang telah diberikan oleh Bu Siti
dalam pendidikannya pada CGP Angkatan 11, sehingga kita dapat menambah ilmu bagaimana kita untuk baik, semoga kita dapat menerapkan posisi kita ya Bu, Pak Bu, posisi yang terbaik yaitu posisi sebagai manajer. Namun mungkin posisi tersebut tidak dapat dilakukan di kelas rendah karena anak mungkin belum bisa untuk mencari solusi sendiri, sehingga kita mungkin dapat melakukan variasi dalam menerapkan peran kita sebagai guru. Mungkin ini saja yang dapat saya berikan dalam refleksi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita kasih aplaus untuk Ibu Linda Kalame SPD yang sudah menyampaikan refleksi. Terima kasih Ibu Linda Kalame sudah menyampaikan refleksinya. Berikutnya saya kembalikan ke MC, namun sebelumnya saya akhiri dulu untuk diseminasi budaya positif modul 1.4 dari saya Siti Nur Hidayah JKP Angkatan 11 Kabupaten Banyuasin. Mohon maaf atas apabila ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Nur Hidayah yang telah menyampaikan ilmu materinya, diseminasi budaya positif, insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Dan selanjutnya adalah doa penutup yang akan dibacakan oleh Bapak Syams Rohman SPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan wa fina amma ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa ziyadatan fil rizqi wa tawbatan minal Allahumma ighfir lana bi sakratil maut wa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi subhanaka rabbika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah berakhirnya acara pada hari ini. Saya selaku pembicara memohon maaf atas segala khilaf, kekurangan dan wabillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha. Yang semangat. Wa ahlana wa salim ala sayyidina wa muallimina wa talabatana wa talibatina biyaumina hadza ila yaumil akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Hidayah, CGP Angkatan 11 Kabupaten Banyuasin. Salam guru penggerak, tergerak bergerak menggerakkan. Saat ini saya telah melakukan diseminasi budaya positif modul 1.4. Beberapa minggu terakhir ini saya mencoba mengimplementasikan budaya positif di kelas saya. Fokus utamanya adalah mendorong siswa untuk saling menghargai,
saling mendukung, dan menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Saya memulainya dengan membuat keyakinan kelas bersama dengan siswa, seperti berkata sopan, mendengarkan saat orang lain berbicara. Seiring waktu, perubahan positif mulai terlihat pada perilaku siswa. Siswa lebih terbuka dan aktif dalam kegiatan kelas. Namun masih ada beberapa siswa yang membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyesuaikan perubahan ini. Untuk kedepannya, saya akan berencana untuk terus memperkuat budaya positif ini dengan mengembangkan kegiatan yang mendorong kerjasama dan saling menghargai di dalam kelas. Terima kasih. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.